Shalom suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan belajar satu kebagian kebenaran firman Tuhan mengenai ke-10 perintah Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oh, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hari ini suara sahabat Kroci, kita akan belajar satu tema yang begitu istimewa, di mana sesuai dengan lagu kita bahwa firman Tuhan penopang hidupku, penolong hidupku. Nah, untuk menjadi penopang dan penolong, maka kita perlu memahami kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Allah mengucapkan 10 firman, ke-10 firman dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, di mana pasal ini menjadi favorit, menjadi satu bacaan dan diingat oleh banyak anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada, termasuk suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada. Haleluya Bapak dan Saudara. Dan Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat ada dua alasan mengapa Tuhan mengucapkan ke-10 perintah ini kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel pada saat itu mereka sedang dalam perjalanan proses keluar dari tanah Mesir. Kemudian mereka sampai di perjalanan setelah mereka melewati begitu banyak penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan menuntun, setia mendampingi. Namun di balik itu semua Tuhan menyiapkan satu hal yang mereka harus taati dan mereka harus kemudian ikuti sebagai bentuk bagaimana mereka sedang ditata, mereka sedang dipola, mereka sedang dibentuk di proses Tuhan, dimurnikan Tuhan, agar mereka menjadi bangsa yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Mereka ini umat pilihan Tuhan, mereka bukan bangsa kaleng-kaleng. Mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan, yang dipersiapkan Tuhan untuk masuk dalam satu tanah yang dipersiapkan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, Bapak Ibu dan Saudara. Namun tidak hanya sampai itu saja, melalui keturunan ini mereka akan melahirkan kemudian orang-orang yang luar biasa dan satu tokoh yang menjadi penyelamat, yaitu Yesus Kristus, melalui keturunan ini. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu Tuhan mempersiapkan yang begitu rupa. Nah, ke-10 firman Tuhan ini dalam bahasa Latin disebut dengan Dekalog, karena terdiri dari 10 perintah yang terjadi di dalamnya. Nah, kira-kira yang menjadi pertanyaannya adalah, apa maksud tujuan Tuhan Allah di balik penyampaian 10 perintah
Tuhan di dalam konteks Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Namun sebelum kita akan melihat apa sih alasan atau dasar, sebelum kita masuk dengan maksud dan tujuan, maka kita harus tahu apa dasarnya atau apa tujuan Tuhan untuk kemudian menyampaikan ke 10 perintah Tuhan ini. Tidak disampaikan melalui hambanya yang lain, tetapi langsung dia ucapkan sendiri, tidak melalui malaikat, tapi dia langsung menyebutkannya sendiri. Dan peristiwa-peristiwa yang menyertainya itu begitu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kalau baca pasal 17, pasal 18, 19 sampai ayat yang ke-20, begitu luar biasa terjadi hal-hal yang luar biasa, yang extraordinary, dan itu yang kemudian menjadi suatu momentum. Dan sampai hari ini Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang Yahudi, bangsa Israel itu mengingatnya, diceritakan turun-temurun, diajarkan pagi, siang, dan malam. Dan kalau kita melihat pendidikan di sana Bapak Ibu dan Saudara, dari kecil mereka sudah dididik dengan didikan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang hukum Taurat, tentang Taurat Bapak Ibu, udah luar biasa. Nah, hari ini kita tidak akan membahas itu, tapi kita akan membahas ada 2 poin. Apa maksud dan tujuannya? Tujuan yang pertama atau maksud yang pertama Tuhan memberikan hal ini adalah untuk memberikan aturan bagaimana berhubungan, bagaimana kemudian membangun hubungan antara Tuhan dan manusia, khususnya umat pilihannya. Ini terdapat dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk kita memahami tujuannya, maka kita perlu mengenal apa landasannya, apa alasan kuatnya, apa latar belakang sehingga Tuhan ingin menyampaikan ini. Yang pertama, kalau kita melihat dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, kita akan melihat kata akulah Tuhan atau kalimat pernyataan Tuhan akulah Tuhan itu Bapak Ibu dan Saudara diulang-ulang dalam kitab Keluaran tentang akulah Tuhan, akulah Tuhan. Tuhan mengulang-ulang itu. Dan kalau kita membaca kitab Keluaran, seakan-akan kita terlalu sering dan begitu banyak menemukan tentang pernyataan Tuhan akulah Tuhan, akulah Tuhan. Kenapa ini diulang-ulang Bapak Ibu dan Saudara? Karena di dalamnya Tuhan ingin menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan yang lain yang sanggup melakukan apapun, bahkan yang mampu melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tidak ada kuasa satupun yang mampu melakukannya selain daripada Dia sendiri, selain daripada seorang pencipta, yaitu Tuhan Allah. Bapak Ibu dan Saudara, ini luar biasa sekali. Jadi alasannya atau dasarnya adalah supaya bangsa Israel mengenal siapa Tuhannya, mereka mengakui keberadaan Tuhan, mengakui otoritas Tuhan, mengakui bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, di situ juga dia dikatakan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir menuju apa? Bagaimana mereka terdapat mereka hidup di dalam cengkraman penindasan, perbudakan, dan mereka tidak bebas, mereka tidak memiliki kemerdekaan, mereka tidak memiliki kehidupan yang bisa lebih maju lagi, kemudian mengatur dirinya sendiri. Tidak, mereka kemudian hak mereka didiskriminasi, mereka kemudian ditekan, didera, kemudian ayah Bapak Ibu dan Saudara. Dan Tuhan ingin mengatakan bahwa lewat 10 perintah ini engkau harus mengingat bahwa akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Tidak ada yang lain, tidak dengan kuasa yang lain, tidak dengan orang lain, tidak dengan kerjaan lain, tidak dengan Tuhan yang lain, cuma satu-satunya Dia. Dan yang ketiga disebutkan juga bahwa dalam ayat yang membawa engkau keluar dari tempat perbudakan. Artinya apa? Melepaskan cengkraman perbudakan itu tidak mudah. Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak cerita, bahkan sampai detik ini ada negara yang belum bisa kemudian merasakan kemerdekaan, pembebasan. Seperti kita bangsa Indonesia yang luar biasa, sejak tahun 1945 kita sudah mengalami, sudah menikmati kemerdekaan sampai detik ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita melanjutkan kemerdekaan itu, mengisinya dengan hal-hal yang luar biasa? Caranya adalah kita harus berprestasi, kita harus memberikan sumbangsi yang luar biasa untuk bangsa ini dengan berbagai macam cara, dengan karunia kita, dengan talenta kita, dengan bakat apapun Bapak Ibu dan Saudara. Nah, bangsa Israel juga diingatkan oleh Tuhan dan menjadi dasar Tuhan ingin melepaskan mereka, dan kemudian ingin memberikan 10 perintah ini adalah supaya mereka mengingat yang pertama akulah Tuhan, yang kedua Dialah Tuhan yang
membawa keluar dari tanah Mesir, dari kekuasaan satu otoritas manusia yaitu Raja Firaun. Dan yang ketiga, melepaskan dari perbudakan, artinya melepaskan mereka dari satu ikatan, Bapak Ibu dan Saudara. Karena orang yang kalau sudah diperbudak, bayangkan mereka diperbudak 450 tahun, bahasa Israel 60 tahun kalau tidak salah, bangsa Indonesia 350 tahun, hanya 3,5 abad. Mereka lebih lama, Bapak Ibu dan Saudara. Itu artinya kehidupan sebagai budak, kehidupan sebagai orang terjajah, orang tidak merdeka, itu sudah mendarah daging. Bahkan makanya ketika mereka dilepaskan, mereka tidak mudah, sekalipun dilepaskan secara fisik, tapi batin mereka, kebiasaan mereka, habit mereka tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dan hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Kembali lagi Ayub pasal 42 ayat 2, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang pertama sampai ayat 17, kita bisa membaginya dalam dua poin yang luar biasa tentang maksud dan tujuan Tuhan membangun ruang komunikasi antara Tuhan dan manusia, manusia terhadap Tuhan, Tuhan terhadap manusia. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat dalam perintah yang pertama. Perintah yang pertama katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ayat yang ketiga. Dan berbicara tentang bagaimana tidak boleh secara permanen, tidak boleh ada Allah lain selain pada Dia. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu, Allah yang marah ketika Dia diduakan. Bapak Ibu dan Saudara, pasangan kita kalau diduakan pasti marah. Kita pun kalau diduakan juga marah. Saya mengatakan kepada kita semua dalam konteks keluarga, dalam konteks pekerjaan, dalam konteks kepercayaan, keyakinan, apalagi keagamaan, khususnya kepada Tuhan. Nah, suara sahabat Kolci dimanapun Anda berada, saya mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan tidak ingin ada Allah lain. Dan ini hal yang paling mendasar yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Bahwa perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berbicara tentang aturan yang permanen, yang penting, yang sangat kuat pesannya, bahwa tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh ada otoritas lain. Sebab ini berbicara tentang komitmen, ini berbicara tentang kesetiaan, ketekunan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, perintah ini diberikan untuk membangun relasi kita dengan Tuhan harus benar-benar kuat. Sinyalnya harus kuat, komitmennya harus kuat, keteguhan hatinya harus kuat. Kalau goyang, wah masalah. Nah, yang kedua, perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bawah, di atas, di bawah bumi, atau yang di dalam air, atau di bawah bumi, atau di tempat mana saja. Ini aturan yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel. Ini menjadi satu suatu perintah supaya jangan membuat sesuatu yang menyamakan tentang Tuhan. Supaya apa? Supaya menghindari juga kultuisme di dalam gereja. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam kehidupan orang Kristen, di dalam kehidupan bangsa Israel secara khusus dalam konteks ini. Karena begitu banyak orang sampai detik ini, bahkan bangsa Israel juga sama mengalami hal yang sama. Mereka ketika kemudian ragu, kemudian mereka komitmennya mulai goyah, apa yang terjadi? Mereka membuat lembu emas. Bapak Ibu dan Saudara, sampai hari ini banyak sekali orang-orang yang juga ada di dalam gereja, dalam persekutuan, di dalam komunitas. Mereka membangun sesuatu yang kemudian dituhankan, bahkan menduakan Tuhan, dan itu Tuhan tidak mau, Bapak Ibu dan Saudara. Dan ini dilakukan, diperintahkan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak ada halangan yang lain, tidak ada komitmen lain kepada pribadi yang lain selain kepada Tuhan. Karena itu dia melarang, jangan ada padamu, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Jadi sampai detik ini bangsa Israel melakukan hal yang sama, diajarkan turun-temurun. Itu perintah yang kedua. Dan di dalam perintah yang kedua itu juga dikatakan jangan sujud menyembah kepada Allah lain. Kepada karena apa? Kalau sudah menyembah kepada Allah lain, itu artinya memberikan diri takluk di bawah perintahnya. Nah, Tuhan tidak ingin kita melakukan hal yang sama. Jadi ketika kita menyembah atau sujud, maka kita sebenarnya takluk kepada pribadi tersebut. Nah, kita hanya diminta untuk menaklukkan diri kepada satu pribadi, satu otoritas, yaitu Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah memilih bangsa Israel lewat keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ini luar biasa. Nah, itu perintah yang kedua. Perintah yang ketiga,
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak orang Kristen kemudian latah rohani namanya, kemudian latah dalam kemudian menjadikan nama Tuhan menjadi suatu candaan, nama Tuhan menjadi suatu hal yang dipermainkan. Saya mengatakan ini tidak layak. Dia itu Tuhan pemilik langit dan bumi, yang bisa mencabut nyawa kita kapanpun saja, yang bisa memberikan kehidupan kapanpun saja, pemulihan, kesembuhan kapanpun saja. Kalau kita membuat kecandaan, kemudian kita mempermainkan atau menyebutnya dengan sembarangan, bahkan kadang kita memplesetkan, saya mengatakan ini menyedihkan hati Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau nama Bapak Ibu dan Saudara juga diplesetkan pasti marah. Apalagi Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang luar biasa, yang telah memberikan komitmennya, mempertaruhkan komitmennya begitu luar biasa, dirinya diikatkan dalam perjanjian dengan kita. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, kadang kita sebagai manusia tidak tahu diri, tidak tahu kemudian bagaimana membalas, memperlakukan Tuhan. Itu makanya poin yang pertama dalam ayat 1 sampai 11 berbicara tentang ruang komunikasi, ruang relasi, ruang komitmen antara manusia dengan Tuhan juga terhadap kita, Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya, Tuhan kita luar biasa loh. Jadi itu perintah yang ketiga. Perintah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini tentang ibadah, Bapak Ibu dan Saudara. Komitmen kita beribadah, karena ibadahlah ruang di mana kita bisa mempelajari kebenaran firman Tuhan, mempelajari kehendaknya, mempelajari perintahnya, mempelajari larangannya, alasannya mengapa Dia melarang, alasannya mengapa Dia meminta kita melakukan, alasannya apapun. Dan dalam ibadah itulah kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bisa kemudian menyenangkan hati Tuhan, membawa doa kita, ucapan syukur, pengagungan kita di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, di balik itu semua banyak anak-anak di dalam gereja, dalam persekutuan, komunitas apa atau apapun bentuknya, dalam kehidupan keluarga Kristen sekalipun, menghindari ibadah. Dan apa yang terjadi ketika mereka jauh dari ibadah, Bapak Ibu dan Saudara, iman mereka mulai goyah, mulai luntur, mulai diperdagangkan. Dan saya mau katakan kepada kita semua, detik ini begitu menyedihkan, begitu banyak orang, pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, bahkan imam musik dalam gereja, atau mungkin juga pengurus gereja, ketika mereka melalaikan ibadah, mereka katakan, oh saya mah kuat, oh saya mau keturunan orang Kristen, saya mau anak kakek nenek saya mau, oh pejuang iman di masa lalu. Tapi saya mengatakan, itu kakek nenek kita, itu mereka. Tapi kita diperlukan, dituntut kemudian untuk kemudian juga berkomitmen. Karena itu perintah yang keempat mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat itu artinya kita harus berkomitmen. Kuduskan artinya di dalam ibadah, waktu dimana kita harus beribadah, maka beribadahlah di hadapan Tuhan, supaya apa? Kita layak di hadapan Tuhan. Bahkan diatur secara detail, Bapak Ibu dan Saudara, baik terhadap diri kita, pribadi bangsa Israel, baik terhadap hambanya laki-laki, hambanya perempuan, ternaknya, tanamannya, apapun. Benar-benar mereka mengkhususkan diri supaya kusuk di hadapan Tuhan. Saya mengatakan, jika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, maka berkenanlah di hadapan Tuhan. Belajarlah taat, belajarlah setia. Di balik itu semua engkau akan menikmati bagaimana rancangan Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Dan engkau akan melihat, oh Tuhanku itu rupanya sangat mengasihi aku. Dan Ia ingin supaya ada ruang di mana saya bisa berkomunikasi dengan Dia. Ada waktu, ada kesempatan, saya bisa kemudian berkomunikasi sepuasnya, kemudian mengenal Dia, juga mengenal tuh, juga kemudian bisa mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kita lupa untuk kemudian membangun relasi di hadapan Tuhan. Karena itu perintah yang pertama sampai perintah yang keempat, Tuhan ingin supaya kita terbangun iman kita, terbangun ruang komunikasi, relasi, ibadah, komitmen yang kuat di hadapannya. Karena Bapak Ibu dan Saudara, itu poin yang pertama. Jadi maksud dan tujuan Tuhan untuk memberikan ke-10 perintah Tuhan itu adalah supaya manusia, umatnya, pengikut Tuhan, bangsa Israel dalam konteks Keluaran pasal 20 ini mampu membangun relasi, korelasi, relasi, hubungan, pujian, penyembahan, ibadah kepadanya, memperlakukan Tuhan dengan luar biasa, istimewa, berkomitmen,
supaya ruang itu menjadi terus menjadi bertambah, dan kemudian membangun iman kita, membangun keyakinan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Nah, lalu kemudian bertanya, apa yang kedua? Alasan yang kedua, apa yang Tuhan inginkan dari penyampaian 10 firman Tuhan itu? Yang kedua adalah supaya manusia, Bapak Ibu dan Saudara, atau bangsa Israel dalam konteks Keluaran pasal 20 itu memiliki atau membangun karakter atau perilaku ilahi dalam relasi dengan sesama, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kalau tadi khusus berhubungan dengan Tuhan, maka yang kedua adalah bagaimana membangun relasi dengan sesama tetapi ada Tuhan dalam diri kita. Itu terjemahannya yang mudah, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Tuhan ingin supaya kita bisa membangun diri kita, dapat dilihat Tuhan, dinilai Tuhan, tapi juga terhadap manusia. Karena kita hidup di mana? Hidup di dunia. Ada banyak orang lain selain diri kita. Nah, kita harus kemudian memiliki karakter ilahi atau perilaku yang benar-benar ilahi yang daripada Tuhan. Nah, aturannya apa? Mari kita perhatikan, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Tuhan juga mengatur hal tersebut dalam ayat yang ke-12 sampai 17 ini luar biasa. Ini artinya bahwa Tuhan kita itu detail. Dia merancangkan sesuatu tidak mudah, tidak kemudian asal-asalan, tapi tidak juga kemudian kaleng-kaleng, tapi benar-benar serius, permanen, jos, dan wah, luar biasa. Saya mengatakan, apa itu? Perintah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Allah berkomitmen hadir sejak penciptaan sampai dalam konteks ini, bahkan sampai detik ini. Tuhan Yesus selalu, atau Tuhan yang kita sembah, pencipta langit dan bumi itu, berkomitmen untuk kemudian hadir dalam keluarga. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, suara sahabat coach dimanapun berada, saya mau katakan kepada kita semua, mulailah bangun relasi itu yang baik, yang berkarakter ilahi di dalam keluargamu. Mungkin terhadap dirimu untuk di awal, kemudian terhadap orang tuamu, terhadap saudaramu, terhadap familimu, atau siapapun, Bapak Ibu dan Saudara. Bangun dalam relasi yang baik, karakter ilahi yang baik. Jangan biasakan membangun sesuatu yang kemudian menyakitkan hati, kemudian menjadi dendam, menjadi iri hati, menjadi dengki, kemudian tumbuh menjadi penyakit, dan akhirnya apa? Ketika menjelang ajal, wah, itu susah untuk dilepaskan. Saya mau katakan, begitu banyak orang-orang Kristen ketika sudah menjelang ajal begitu susah kemudian melepaskan segalanya karena ada ikatan dosa di masa lalu. Karena itu Tuhan Allah hadir dalam bangsa Israel. Tuhan tahu bahwa di dalam keluarga lah harus dibangun sesuatu yang baik supaya berdampak kepada lingkungan, berdampak kepada bangsanya, dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu keluarga-keluarga dimanapun berada, saling memberilah hormat satu dengan yang lain. Bukan berarti hormat secara fisik saja, tapi benar-benar memiliki karakter ilahi yang saling mengasihi orang tua mengasihi anak mengasihi orang tua, anak mengasihi sesama saudara, terhadap keluarga, dan siapapun. Saya mengatakan kepada kita semua, karena itu Tuhan katakan dalam perintah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, dan jaminannya ketika kita menghormati ayah dan ibu, lanjut umur kita, umur panjang yang diberikan Tuhan kepadamu, tanah yang diberikan Tuhan luar biasa. Jadi ada dua. Yang pertama, kita panjang umur. Yang kedua, kita memiliki kehidupan, memiliki tempat di mana kita ada ruang untuk hidup, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi suara sahabat coach, saya mengatakan ini penting sekali untuk membangun karakter ilahi di hadapan Tuhan dengan cara menghormati satu dan yang lain, khususnya orang tua. Haleluya. Perintah yang keenam, apa itu? Jangan membunuh. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau katakan ini adalah hal yang sangat begitu banyak menakutkan, karena kematian menjadi sesuatu yang kemudian menakutkan. Dan pembunuhan, kematian itu ada dua, kematian secara fisik, kematian karakter. Dan Bapak Ibu dan Saudara, kadang lidah itu dapat membunuh, tidak dapat membunuh fisik, tetapi perlahan bisa membunuh karakter pribadi, dan kemudian akhirnya orang bisa mati secara fisik.
Karena apa? Tidak mampu mengendalikan diri, tidak punya karakter ilahi dalam dirinya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan mengatakan jangan membunuh, dilarang Bapak Ibu dan Saudara. Karena ketika kita membunuh, itu artinya kita melepaskan atau merampas hak orang lain, merampas hak hidup orang lain, merampas masa depan seorang lain dengan cara paksa yang ilegal, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu Bapak Ibu dan Saudara. Perintah yang ketujuh apa itu? Jangan bersinah. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini begitu banyak kita dipertontonkan orang satu dan yang lain. Ada pelakor, ada tukang selingkuh, pria idaman lain, wanita idaman lain Bapak Ibu dan Saudara. Dan hari ini begitu biasa saja orang kawin cerai Bapak Ibu dan Saudara, orang kemudian selingkuh biasa saja dia rasakan. Tapi saya mau katakan, Tuhan katakan jangan bersinah. Karena Tuhan tahu bahwa manusia ini yang menjadi kelemahannya adalah masalah seks. Saya mengatakan kepada kita semua, belajar memiliki karakter ilahi supaya Anda dan saya dan kita semua, suara sahabat Cross dimanapun Anda berada, kita dijauhkan dari perzinahan. Karena perzinahan itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Saya mengatakan jangan lakukan itu dan jangan coba-coba melakukannya. Kemudian perintah yang ke-8, jangan mencuri. Begitu banyak orang kemudian mencuri hak yang orang lain, mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang ilegal, dengan cara-cara yang kemudian tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan ini kemudian merusak relasi kita satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau sudah diambil punya orang lain, orang pasti marah. Tidak ada orang yang kemudian diambil, wah terima kasih sudah diambil. Bapak Ibu dan Saudara, ini sangat jarang Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, jangan mencuri, karena dengan mencuri itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian perintah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Lidah itu berbahaya, memang tidak bertulang, tapi mampu menghancurkan banyak hal, bahkan negara sekalipun bisa hancur hanya karena lidah yang mengucapkan saksi-saksi dusta. Hari ini kita dipertontonkan juga di media sosial, di banyak platform media sosial Bapak Ibu dan Saudara, yang kemudian bertebaran begitu banyak orang-orang yang kemudian mengucapkan saksi-saksi dusta dan mengucapkan hal-hal kebohongan, mengucapkan berita hoax, dan kemudian sekalipun sudah ada aturannya tapi tetap tidak takut, tetap tidak merasa sesuatu yang salah. Nah, hari ini saya mau katakan kepada kita semua, hindari itu supaya tidak menghancurkan diri kita dan orang lain, relasi kita yang tadinya baik menjadi rusak. Karena apa? Orang bergosip Bapak Ibu dan Saudara. Begitu banyak orang kemudian membangun sebuah opini tanpa bertanya, tanpa kemudian mengklarifikasi, tanpa kemudian mencari tahu apa penyebabnya, apa alasannya, apa yang kemudian terjadi. Karena dikarang-karang saja, dan akhirnya apa? Kemudian berdampak pada relasi Bapak Ibu dan Saudara. Dan Tuhan tidak mau, karena dengan cara kita mengucapkan saksi dusta akan merusak hubungan kita terhadap manusia sesama, dan apalagi kepada Tuhan dipastikan 100% pasti rusak. Karena itu hindari hal tersebut. Perintah yang terakhir, perintah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, istri sesamamu, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini menunjukkan bahwa keinginan itu tidak boleh kemudian tidak terkontrol. Ada batasannya, ada normanya, ada etikanya, ada hal-hal yang boleh dan ada yang tidak boleh. Saya mengatakan mengingini kepemilikan sesama kita itu tidak baik Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kadang orang kemudian bisa membunuh, bisa mencuri, melakukan kriminal karena apa? Keinginannya tidak terkontrol. Saya mau katakan, ketika tidak terkontrol karena kemampuan tidak ada, dana tidak ada, kapasitas tidak ada, apa yang terjadi? Melakukan hal-hal yang tidak baik. Banyak juga dia dunia kerja Bapak Ibu dan Saudara, karena inginkan jabatan yang tinggi kemudian saling sikut. Kemudian tidak usah jauh-jauh, di dalam gereja pun terjadi hal yang sama. Saya tidak menjelekan gereja, saya tidak menjelekan persekutuan atau komunitas atau apapun, tapi saya mengatakan ini realitanya. Begitu banyak orang saling sikut hanya untuk apa? Mendapatkan jabatan kependetaan, jabatan majelis, jabatan apapun, bahkan melakukan segala macam cara, dalam istilah menghalalkan segala macam cara. Dan ini tidak boleh. Karena apa? Dimulai dari keinginan yang tidak terkontrol, dan Tuhan tidak suka itu. Tuhan tidak mau kita memiliki karakter tersebut, karena dengan begitu kita mengajarkan karakter ilahi dalam diri kita. Nah, bangsa Israel juga diperingatkan hal yang sama, jangan melakukan hal tersebut. 10 perintah ini, perintah yang pertama sampai yang keempat berbicara tentang bagaimana membangun relasi
memperlakukan Tuhan kita di hadap Tuhan kita dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan juga mengasihi kita dan kita merespon kasihnya itu, merespon setiap perintahnya, firman-Nya kepada kita dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita membangun dalam ayat yang ke-12 sampai 17, membangun karakter ilahi yang terbangun, yang kemudian berdampak kepada relasi kita terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap kawan, sahabat, persekutuan di dalam gereja, dimanapun di masyarakat yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, latar belakang, kita harus punya relasi yang baik. Bagaimana caranya? Pedomanlah pada karakter ilahi yang daripada Tuhan. Tuhan katakan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan kemudian mengini, jangan, Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mau katakan hari ini, suara sahabat coach dimanapun Anda berada, belajarlah membangun dua hal ini. 10 perintah itu memang tidak mudah dilakukan. Bahkan sampai detik ini belum ada orang yang bisa melakukannya secara sempurna kecuali dia, Yesus Kristus. Haleluya. Karena itu berbanggalah menjadi pengikut Kristus. Supaya apa? Supaya kita makin disamakan, makin kemudian belajar dewasa, menjadi sama seperti Yesus Kristus. Memang tidak mudah, tapi kalau kita menjalani dengan nikmat, dengan menikmatinya, kemudian menjalaninya dengan menikmati, kemudian penuh keyakinan, penuh keteguhan, penuh komitmen di hadapan Tuhan, maka pasti dan saya yakin bahwa kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, membangun pikiran kita yang kemudian berkarakter ilahi. Karakter kita juga terbangun, iman kita, keyakinan kita, cara pandang kita, kemudian komitmen kita makin diperbarui. Haleluya, puji Tuhan. Suara sahabat coach dimanapun Anda berada, Shalom Elohim Besema Masya. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, bahkan share kepada teman-teman, supaya channel ini menjadi channel yang kemudian bisa memberkati dan terbangun, dan kemudian dapat juga membiayai akan pekerjaan pelayanan Tuhan di Suara Sahabat Koci. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, selalu berada dalam karakter ilahi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya.